Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Aitri Astuti dari Manajemen C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran 2 pada bab 18, yaitu mengenai mengelola komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan dan mengelola program iklan. Periklanan merupakan semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Menentukan tujuan. Tujuan iklan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan iklan dapat diklarifikasikan menurut apakah tujuannya menjadi 4 bagian, yaitu 1. Iklan informatif, 2. Iklan persuasif, 3. Iklan pengingat, dan 4. Iklan penguat. Memutuskan anggaran iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran yaitu 1. Tahap dalam siklus hidup produk, 2. Pangsa pasar dan basis konsumen, 3. Persaingan dan kerumunan, 4. Frekuensi iklan, dan 5. Kemampuan penggantian atau substitusi produk. Elastisitas iklan. Dalam tinjauan riset akademis menemukan bahwa elastisitas iklan diperkirakan lebih tinggi untuk merek baru dibandingkan untuk produk lama. Mengembangkan kampanye iklan. Pengiklan menempuh 3 tahap. Tahap pertama, pembentukan dan evaluasi pesan. Pengiklan selalu mencari ide hebat yang menghubungkan merek dan konsumen secara rasional dan emosional, yang membedakan merek dari pesaing dengan tajam, dan yang cukup luas dan fleksibel untuk diterjemahkan ke dalam berbagai media, pasar, dan periode waktu. Tahap kedua yaitu pengembangan kreatif dan pelaksanaan. Terdapat beberapa media dalam menyampaikan iklan. Yang pertama, iklan televisi, di mana dikenal sebagai media paling kuat dan menjangkau spektrum konsumen yang luas. Yang kedua, iklan media cetak, di mana media ini dapat memberikan informasi yang rinci dan mengkomunikasikan dengan efektif. Yang ketiga, iklan media radio, di mana di sini memiliki fleksibilitas tinggi. Tahap yang ketiga yaitu masalah hukum dan sosial. Pengiklan dan agensi, mereka harus yakin bahwa iklan tidak melanggar norma sosial dan hukum. Seperti pengiklan tidak boleh membuat pernyataan salah. Pengiklan tidak boleh membuat iklan yang mempunyai kapasitas menipu. Serta pengiklan harus berhati-hati untuk tidak boleh menyerang masyarakat umum dan kelompok etnis, ras, atau minoritas tertentu. Yang selanjutnya, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Setelah memilih pesan, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih media yang akan membawanya. Dalam tahap ini, pengiklan harus 1. Memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Kedua, memilih jenis media utama. Ketiga, memilih sarana media tertentu. Keempat, memutuskan penentuan waktu media. Dan yang kelima, memutuskan alokasi media secara geografis. Yang selanjutnya, promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar
atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Promosi penjualan mencakup alat untuk satu promosi konsumen, contohnya sampel, kupon, penawaran pengembalian dana tunai, dan lain-lain. 2. Promosi dagang, contohnya potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis. Yang ketiga, promosi bisnis dan tenaga penjualan, contohnya pameran dagang dan konvensi, serta iklan khusus. Keputusan dalam promosi penjualan. Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus 1. Menentukan tujuan, 2. Memilih alat promosi konsumen, 3. Memilih alat promosi dagang, 4. Memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis, 5. Mengembangkan program, dan yang keenam, pengujian awal, pengimplementasian, pengendalian, dan pengevaluasian program. Yang selanjutnya, acara dan pengalaman, di mana pertemuan setiap hari dengan merek dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Tujuan acara antara lain 1. Mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, 2. Meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk, 3. Menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci, 4. Memperkuat citra korporat, 5. Menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan, 6. Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, 7. Menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan kunci, dan yang ke-8 menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Keputusan pemberian sponsor utama. Pemilihan sponsor yang berhasil memerlukan 1. Pemilihan acara yang tepat, di mana acara harus memenuhi tujuan pemasaran, memiliki citra, serta mampu menciptakan pengaruh yang diinginkan. Yang kedua, merancang program pemberian sponsor. Dan yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor, di mana di sini memiliki 2 metode pengukuran. Metode yang pertama yaitu metode sisi penawaran, di mana metode memfokuskan diri pada paparan potensial terhadap merek dengan menilai luas liputan media. Misalnya, jumlah detik di mana merek itu benar-benar tampak secara jelas di layar televisi. Metode yang kedua yaitu metode sisi permintaan, di mana metode ini memfokuskan diri pada paparan yang dilaporkan dari konsumen. Misalnya, pemasar mensurvei penonton acara untuk mengukur ingatan atas sponsor acara tersebut. Yang selanjutnya, hubungan masyarakat. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, atau penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Masyarakat atau publik adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat atau public relation meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Departemen Humas, di mana departemen yang menjalankan kegiatan hubungan masyarakat dalam perusahaan. Mereka melaksanakan 5 fungsi, yaitu yang pertama hubungan pers, kedua publisitas produk, yang ketiga komunikasi korporat, yang keempat melobi, yang kelima konseling. Memasarkan hubungan masyarakat.
pemasaran hubungan masyarakat atau marketing public relation, yang disebut juga dengan publisitas, bermanfaat untuk mendukung promosi dan pembentukan citra produk atau korporat. Marketing public relation berfungsi mengamankan ruang editorial di media cetak atau di siaran untuk mempromosikan atau memuji produk, jasa, ide, tempat, orang atau organisasi. Marketing public relation berperan penting dalam 1. Meluncurkan produk baru, 2. Mereposisi produk yang dewasa atau matang, 3. Membangun minat dalam kategori produk, 4. Mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, 5. Mempertahankan produk yang menghadapi masalah publik, 6. Membangun citra korporat dengan cara yang mencerminkan kesukaan dalam produknya. Yang selanjutnya, keputusan utama dalam pemasaran humas. Alat utama pemasaran humas antara lain: 1. Publikasi, 2. Acara, 3. Pemberian sponsor, 4. Berita, 5. Pidato, 6. Kegiatan layanan masyarakat, dan yang ketujuh media identitas. Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan marketing public relation, manajemen harus: 1. Menentukan tujuan, 2. Memilih pesan dan sarana, 3. Mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi hasil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.